Pengertian surat. Jadi, surat adalah saran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat itu ada tujuan surat, wujud surat, sifat isi surat, cara pengiriman surat, jumlah penerima surat, keamanan surat, dan kemendesakan surat. Maksud dari tujuan surat itu untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada penerima. Kalau wujud surat itu, contohnya itu seperti kartu pos, warkat pos, surat bersampul, memo, dan nota. Terus sifat isi surat itu merujuk pada karakteristik, yaitu formalitas, kerahasiaan, komunikatif. Terus cara pengiriman surat dapat dilakukan melalui beberapa cara, baik secara fisik maupun elektronik. Penjelasan tentang jumlah penerima surat itu, surat dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jumlah penerimanya. Yang pertama itu surat biasa, ditujukan pada satu orang atau satu tugas lembaga. Yang kedua itu surat pengumuman, dirujukan kepada sekelompok orang atau lembaga. Yang ketiga itu surat edaran, ditunjukkan kepada banyak orang, lembaga, atau seluruh masyarakat. Selanjutnya ada keamanan surat. Keamanan surat merujuk pada perlindungan terhadap informasi yang terkandung dalam surat agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Surat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat keamanan isinya, yaitu yang pertama, surat sangat rahasia, yang kedua, surat rahasia, yang ketiga, surat semi terbuka, yang keempat, surat biasa, dan yang terakhir, kemendesakan surat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk surat. Bentuk surat adalah pola atau tata letak seperti penempatan tanggal, halaman surat, alamat surat, salam pembuka, dan salam penutup. Lalu bentuk surat resmi yang biasa digunakan di Indonesia adalah 1 lurus penuh, 2 lurus, 3 setengah lurus A, 4 setengah lurus B, 5 lekuk atau bergerigi, dan 6 paragraf menggantung. Yang pertama ada bentuk surat lurus penuh. Surat lurus penuh itu adalah format surat resmi yang semua bagiannya dimulai dari kiri tanpa ada yang menjorok, jadi terlihat rapi dan profesional. Ada surat lurus. Surat lurus adalah format surat yang dimana sebagian elemen ditulis di sebelah kiri, tetapi tanggal berada di sebelah kanan. Lalu yang ketiga ada surat setengah lurus A. Surat setengah lurus A itu adalah format surat resmi yang sebagian besar rata kiri, tetapi paragraf isinya dimulai dengan sedikit indentasi. Nama dan tanda tangan pengirim ditempatkan di kanan bawah. Bentuk ini membuat surat terlihat rapi. Lalu ada surat setengah lurus B. Setengah lurus B adalah format surat di mana sebagian besar teks rata kiri, tetapi tanggal dan nama pengirim ditulis di sebelah kanan. Lalu selanjutnya ada surat lekuk atau bergerigi. Surat lekuk atau bergerigi itu adalah format surat yang setiap bagiannya ditulis dengan menjorok ke dalam, sehingga tampak berlekuk. Lalu ada paragraf menggantung. Paragraf menggantung adalah format yang baris pertama dimulai dari kiri dan baris berikutnya dimulai sedikit ke dalam. Saya akan menjelaskan bagian-bagian surat. Umumnya surat resmi itu memiliki beberapa bagian lengkap sebagai berikut. Yang pertama itu ada kepala surat atau kop surat. Yang kedua ada tanggal surat, nomor surat, lampiran surat, halaman surat, alamat yang dituju, salam pembuka, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, nama penanda tangan, jabatan penanda tangan, tembusan, dan inisial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian kesalahan-kesalahan berbahasa dalam surat. Jadi, kesalahan berbahasa dalam surat itu ada 4 bagian. Yang pertama, kesalahan dalam penulisan alamat surat. Yang kedua, ada kesalahan dalam kalimat pembuka surat. Yang ketiga, ada kesalahan dalam penulisan kata sapaan. Yang keempat, ada kesalahan dalam penulisan kalimat penutup surat. Kesalahan dalam penulisan alamat surat. Jadi seperti ini teman-teman. Ya, dalam penulisan alamat surat itu tidak boleh diakhiri dengan titik. Ya, yang benar dengan menggunakan titik seperti yang ditandai centang biru ini.
Yang kedua ada kesalahan dalam kalimat pembuka surat. Di sini ada dua contoh teman-teman. Jadi dalam penulisan surat ini menggunakan full kata baku dan tidak boleh ada kalimat yang salah dalam penulisannya. Seperti yang sudah terbagi di contoh ini teman-teman. Yang salah dengan tanda X merah dan yang benar dengan tanda centang hijau ini teman-teman. Yang ketiga ada kesalahan dalam penulisan kata sapaan. Begitu juga dalam penulisan kata sapaan itu harus menggunakan kata baku teman-teman. Awal kalimat menggunakan huruf kapital sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Seperti contoh di PowerPoint ini teman-teman, yang salah dengan tanda centang, tanda X merah, dan yang benar dengan tanda centang hijau ini teman-teman. Yang keempat dan yang terakhir adalah kesalahan dalam penulisan kalimat penutup surat. Begitu juga dengan kalimat penutup surat teman-teman, semuanya harus menggunakan kata baku seperti yang lainnya juga. Apalagi dalam penulisan awal kalimat dalam kata baku, mana yang harus menggunakan huruf kapital dan mana yang tidak harus menggunakan huruf kapital, itu harus diperhatikan.